Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam mata kuliah Kewirausahaan 1. Kali ini kita lanjutkan materi kita tentang marketing atau pemasaran edisi kedua. Mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, setelah kemarin kita berdiskusi tentang strategi pemasaran yang pertama, yaitu segmentasi. Hari ini kita akan lanjutkan, yaitu targeting atau penentuan target pasar. Di dalam menetapkan target pasar, atau sering juga disebut dengan sasaran pasar, tentu perusahaan terlebih dahulu harus melakukan segmentasi, ya, segmentasi yang kita bahas kemarin, yaitu dengan cara mengelompokkan konsumen ataupun pembeli ke dalam kelompok-kelompok dengan ciri-ciri atau sifat yang hampir sama. Sebagaimana kita ketahui, segmentasi itu adalah pengelompokan dari pasar yang sifatnya heterogen menjadi homogen. Nah, setiap kelompok konsumen tentu dapat dipilih sebagai target pasar yang akan dicapai. Nah, penentuan target pasar sangat penting, ya, karena perusahaan tidak dapat melayani semua konsumen, tidak dapat melayani seluruh pembeli yang ada di pasar. Kenapa demikian? Karena tentu saja pembeli yang ada terlalu banyak, dengan kebutuhan dan keinginan yang beragam, yang bervariasi. Sehingga perusahaan harus mengidentifikasi bagian pasar mana yang akan dilayaninya sebagai target pasar. Nah, inilah yang disebut dengan targeting. Jadi kita memilih, setelah disegmentasi, kemudian dipilih mana-mana pasar yang kita jadikan sebagai target atau target pasar. Adapun yang dimaksud dengan target pasar adalah kelompok konsumen yang mempunyai ciri-ciri atau sifat yang hampir sama atau diistilahkan dengan homogen yang dipilih oleh seorang wirausahawan yang akan dicapai dengan strategi bauran pemasaran. Jadi sekali lagi, target pasar adalah kelompok konsumen yang mempunyai ciri-ciri atau sifat-sifat yang hampir sama yang dipilih oleh perusahaan atau seorang wirausaha dan akan dicapai dengan strategi marketing mix. Nah, dengan ditetapkannya target pasar, maka perusahaan dapat mengembangkan posisi produknya dan strategi marketing mix untuk setiap target pasar tersebut. Nah, saudara sekalian, target pasar perlu memang untuk ditetapkan, ya. Kenapa demikian? Karena dengan ditetapkannya target pasar akan memberikan manfaat antara lain yang pertama mengembangkan posisi produk dan strategi bauran pemasaran. Jadi perusahaan atau seorang pengusaha dapat mengembangkan posisi produknya sekaligus strategi bauran pemasarannya. Kemudian juga dapat memudahkan penyesuaian produk yang dipasarkan dan strategi marketing mix yang dijalankan. Misalkan dari sisi harga yang tepat, kemudian saluran distribusi yang paling efektif yang mana, kemudian promosi yang paling tepat seperti apa, yang tentu saja semua itu disesuaikan dengan target pasar. Jangan sampai ketika targetnya misalnya mengarah ke pasar konsumen yang masih muda-muda tapi promosinya kurang menarik misalnya. Nah, itu butuh ketepatan kita di dalam menentukan promosi disesuaikan dengan target pasarnya. Yang ketiga, target pasar juga bermanfaat karena dengannya dapat membidik peluang pasar yang lebih luas. Bagi ketika kita akan memasarkan produk-produk baru, ingin mengenalkan produk kita ke pasar yang lebih luas.
Kemudian yang keempat, memanfaatkan sumber daya yang ada di perusahaan yang bisa jadi terbatas dengan seefisien dan seefektif mungkin. Apalagi kalau usaha-usaha baru barangkali sumber dayanya masih terbatas, ya, belum banyak, apakah itu dari sisi modal, dari sisi sumber daya manusianya, maka dibutuhkan efisiensi dan efektivitas di dalam memanfaatkan sumber daya. Dan yang kelima, pentingnya target pasar adalah untuk mengantisipasi adanya persaingan, ya, kompetisi di antara para pengusaha. Nah, dengan mengidentifikasikan, ya, bagian pasar yang dapat dilayani secara efektif tadi dengan targeting tadi, maka pengusaha, wirausaha atau perusahaan itu akan berada pada posisi yang lebih baik, ya, dengan melayani konsumen tertentu dari pasar tertentu. Dengan demikian, dalam memilih pasar yang dituju atau targeting tadi, perusahaan tentu dapat memilih alternatif dari tiga yang ada atau tiga alternatif yang ada. Yang pertama adalah strategi yang tidak membeda-bedakan pasar. Yang kedua, strategi yang membeda-bedakan pasar. Dan yang ketiga adalah strategi yang terkonsentrasi. Ini tiga strategi yang dapat dipilih di dalam melakukan targeting. Masing-masing nanti akan kita lihat jabarannya seperti apa dan tepat untuk usaha yang seperti apa. Kita jelaskan pada slide berikutnya. Nah, untuk strategi yang tidak membeda-bedakan pasar, ya. Pertama kita bahas dulu apa identifikasinya, apa cirinya. Yang pertama adalah meninjau pasar itu secara keseluruhan, ya, karena tidak membeda-bedakan tadi, ya. Kemudian yang kedua, memusatkan perhatian pada kesamaan kebutuhan konsumen, ya. Jadi yang dilihat itu lebih kepada kebutuhan konsumen, kesamaan kebutuhan konsumen. Sehingga kemudian untuk strategi yang tidak membeda-bedakan pasar ini, maka dia menghasilkan dan memasarkan satu macam produk saja. Kemudian yang keempat, menarik semua konsumen dan memenuhi kebutuhan semua konsumen. Yang kelima, pasar yang dituju dan teknik pemasarannya bersifat massal. Kemudian yang keenam, ditujukan kepada segmen terbesar yang ada di dalam pasar. Nah, ini ciri-ciri strategi yang tidak membeda-bedakan pasar. Selanjutnya, untuk ciri-ciri dari strategi yang kedua, yaitu yang membeda-bedakan pasar, adalah satu, melayani dua atau lebih kelompok konsumen. Kalau tadi di ciri yang pertama yang tidak membeda-bedakan tadi seluruh konsumen, ya. Jadi massal, produknya satu produk tapi massal, seluruh konsumen. Nah, kalau yang membedakan pasar ini, nah dia melayani dua atau lebih kelompok konsumen tertentu dengan jenis produk yang tertentu pula. Yang kedua, menghasilkan dan memasarkan produk yang berbeda-beda melalui program pemasaran yang berbeda-beda untuk tiap kelompok konsumen tertentu. Jadi ini lebih rumit, ya. Produknya berbeda-beda, kelompok yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, mengarahkan usahanya pada keinginan konsumen. Dan yang keempat, memperoleh loyalitas, trust, kepercayaan, serta pembelian ulang, repeat order, ya, dari kelompok konsumen tertentu tersebut. Ya, jadi ini lebih memilih pasar-pasar tertentu, ya. Tidak semua itu diambil. Produknya pun juga produk tertentu. Nah, biasanya seperti ini diterapkan untuk strategi targeting untuk produk-produk yang khusus seperti produk-produk dari perusahaan-perusahaan multi level. Ya,
yaitu produknya tertentu, pembidiknya pun pasarnya tertentu. Adapun yang ketiga, strategi ketiga adalah strategi yang terkonsentrasi, target atau marketing yang terkonsentrasi, pemasaran terkonsentrasi. Apa cirinya? Yang pertama, memilih segmen pasar tertentu. Yang kedua, memusatkan segala kegiatan pemasarannya pada satu atau lebih segmen pasar yang akan memberikan keuntungan terbesar saja. Yang ketiga, mengembangkan produk yang lebih ideal dan spesifik bagi kelompok konsumen tersebut. Dan yang keempat, memperoleh posisi yang kuat di dalam segmen pasar tertentu yang telah dipilih. Nah, inilah tiga strategi yang dapat dilakukan di dalam memilih pasar yang dituju atau yang disebut dengan target pasar. Nah, berikutnya saudara, faktor-faktor yang mempengaruhi strategi di dalam target pasar atau targeting tadi. Yang pertama adalah dari sisi sumber-sumber perusahaan. Nah, bila sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan itu sangat terbatas, maka strategi targeting atau strategi target pasar yang paling tepat adalah konsentrasi pasar. Ya. Yang ketiga, kemudian dari sisi homogenitas produk. Nah, apabila produk itu homogen itu tidak bervariasi ya, maka strategi yang tepat untuk target pasarnya adalah strategi yang kedua ini ya, yaitu strategi yang pertama ya. Jadi strategi yang tidak membeda-bedakan pasar ya. Kalau produknya itu homogen. Kemudian dari segi tahap-tahap dalam siklus kehidupan produk. Nah, bagi produk yang baru, produk baru, maka strategi yang tepat adalah tidak membeda-bedakan pasar. Sementara untuk produk-produk yang banyak variasinya, itu dapat digunakan dengan model strategi terkonsentrasi. Itu dari sisi tahap-tahap dan siklus kehidupan sebuah produk. Sementara yang keempat, dari sisi homogenitas pasar, di mana strategi yang tidak membeda-bedakan pasar itu cocok digunakan karena pembeli punya cita rasa yang sama. Apabila pembeli mempunyai cita rasa yang sama, dan jumlah pembelian yang sama dan memiliki reaksi yang sama terhadap usaha pemasaran perusahaan. Dan dari segi strategi pemasaran pesaing, maka bila menghadapi pesaing yang menempuh strategi sama dengan strategi perusahaan kita, maka perusahaan harus lebih aktif mengadakan segmentasi kembali untuk mendapatkan keberhasilan. Jadi intinya targeting itu selalu dikaitkan dengan segmentasi langkah sebelumnya ya. Jadi ketika pesaing itu melakukan strategi yang sama dengan kita, maka ya kita menengok kembali ya, menengok kembali segmentasi yang telah kita lakukan. Kalau perlu dirubah ya, kalau pasarnya itu kemudian sama-sama diperebutkan oleh pesaing dan barangkali pesaingnya itu lebih bagus, ya tentu kita harus membidik segmen yang lain. Nah, itulah pentingnya kita mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi strategi targeting tadi. Nah, selanjutnya dalam slide yang sebelumnya tadi kita sampaikan bahwa dalam kondisi tertentu kita harus merubah strategi ya. Nah, untuk melakukan perubahan itu tentu harus ada evaluasi target pasar. Nah, untuk melakukan evaluasi maka diperlukan informasi dan analisis data yang berkaitan dengan beberapa hal. Yang pertama adalah
produk yang dipasarkan dan juga strategi pemasaran yang sedang dijalankan. Perusahaan dapat mengembangkan produk yang tepat untuk setiap target pasar dengan mempertimbangkan apakah produk tersebut masih sesuai dengan kebutuhan dan keinginan target pasar. Strategi bauran pemasaran yang nanti akan kita bahas di bagian akhir, yang dijalankan atau strategi bauran pemasaran yang dijalankan diarahkan pada target pasar dengan penyesuaian harga yang tepat, saluran distribusi yang efektif, dan promosi yang tepat, dan juga tentu menjangkau target pasar. Jadi perlu data-data harga, ya, sehingga kemudian kita dapat menentukan produk yang dipasarkan dan strategi bauran pemasaran yang dijalankan itu sudah tepat atau belum. Nah, maka dibutuhkan informasi, kemudian menganalisis data yang berkaitan dengan produk dan strategi pemasaran. Yang kedua adalah kepuasan konsumen. Jadi untuk melakukan evaluasi targeting atau target pasar diperlukan informasi dan analisis data tentang kepuasan konsumen yang menjadi target pasar. Nah, kepuasan konsumen itu dapat diukur dari suara konsumen, ya, kritik, saran, ataupun keluhan ya, terhadap strategi pemasaran produk perusahaan. Makin kooperatif konsumen, maka makin puas pula konsumen terhadap strategi pemasaran produk perusahaan. Nah, sebaliknya, jika ada konfrontatif dari konsumen, tentu strategi pemasaran produknya itu belum dikatakan berhasil karena ya ada penolakan, resistensi dari konsumen. Maka itu perlu dianalisis juga, kira-kira apakah konsumen puas dengan strategi pemasaran kita, apakah konsumen puas dengan produk-produk kita. Semakin konsumen itu kooperatif, itu berarti masih bagus. Yang ketiga juga dikaitkan dengan laba perusahaan, di mana pencapaian laba ditentukan oleh pencapaian tingkat penjualan yang telah direncanakan dan juga harga penjualan yang telah ditetapkan. Maka makin tinggi tingkat laba perusahaan, berarti makin berhasil strategi perusahaan yang diterapkan oleh perusahaan tersebut. Artinya ketika kita akan melakukan evaluasi dari target pasar, maka dianalisis, digali data-data terkait dengan laba perusahaan. Kalau masih tinggi, nah itu berarti ya strateginya masih tepat. Tapi kalau ada tanda-tanda laba perusahaan menurun, nah itu berarti perlu dilakukan evaluasi target pasar. Ya. Selanjutnya, saudara, setelah segmentasi yang pertama, kemudian yang kedua targeting, nah yang ketiga adalah strategi pemasaran ketiga adalah diferensiasi dan positioning, ya. Diferensiasi dan positioning. Apa itu diferensiasi? Diferensiasi adalah tindakan merancang satu set perbedaan yang berarti untuk membedakan penawaran dari usaha kita dan penawaran dari pesaing. Jadi untuk membedakan penawaran perusahaan kita dengan penawaran yang dilakukan oleh pesaing. Demikian definisi menurut Kotler. Nah, diferensiasi itu dapat dilakukan melalui 5 dimensi. Yang pertama adalah diferensiasi produk. Itu membedakan produk utama berdasarkan keistimewaan, kinerja, kesesuaian, daya tahan, keandalan produk, kemudahan untuk
bisa di maintenance, diperbaiki. Kemudian perbedaan dalam hal gaya ataupun rancangan produk dan lain sebagainya. Jadi diferensiasi terhadap produk itu dapat dilakukan dalam beberapa gaya, dalam beberapa model ya, kinerja, gaya, kesesuaian, daya tahan, keandalan dan lain sebagainya. Yang kedua, diferensiasi dalam hal pelayanan, yaitu membedakan pelayanan utama berdasarkan kemudahan pemesanan, pengiriman, ya, pemasangan, pelatihan pelanggan, konsultasi pelanggan, pemeliharaan dan perbaikan dan sebagainya. Jadi barangkali untuk merebut hati pasar, diferensiasi pelayanan ini penting untuk dilakukan. Terkadang kita membeli sebuah produk, ya, ketika kita membeli dijelaskan ini bagus sekali, nanti pengirimannya cepat, akan dibantu pemeliharaannya, konsultasi seumur hidup dan sebagainya. Tapi begitu produk yang kita beli itu bermasalah, ternyata sulit ya ketika kita ingin melakukan perbaikan, kita ingin konsultasi pemeliharaan dan sebagainya. Nah, maka perlu cermati diferensiasi dalam hal pelayanan. Yang ketiga, diferensiasi personil. Ini membedakan personil perusahaan berdasarkan kemampuan, ya, kemudian kesopanan, kredibilitas, ya, dapat diandalkan, cepat tanggap, dan komunikasi yang baik. Ya, contohnya kalau dalam usaha bidang transportasi, misalnya kita mengenal dulu ada taksi namanya Bluebird ya, di mana personilnya itu betul-betul dilatih agar berbeda dari pengemudi taksi yang lain. Mereka dilatih untuk melayani para tamunya, para penumpangnya dengan sopan, memiliki kredibilitas yang tinggi, dapat diandalkan, komunikasi yang baik, ya, bahkan jika ada barang-barang yang tertinggal di taksi itu, maka sopir atau driver Bluebird itu telah dilatih untuk bisa selalu memuaskan pelanggan. Pasti dihubungi ya penumpang yang misalnya ketinggalan barangnya di taksi itu. Nah, itu contoh diferensiasi personil. Jadi membedakan personalia usaha kita, perusahaan kita dengan orang lain. Yang keempat, diferensiasi saluran, yaitu langkah pembedaan melalui cara membentuk saluran distribusi, jangkauan, keahlian, dan kinerja saluran-saluran. Yang kelima, diferensiasi citra, yaitu membedakan citra perusahaan berdasarkan perbedaan identitas melalui penetapan posisi, perbedaan lambang, dan perbedaan iklan. Nah, inilah diferensiasi yang dapat kita lakukan, bisa dalam produk, bisa dalam pelayanan, personil, ya, kemudian juga saluran dan citra. Selanjutnya, selain diferensiasi, juga ada positioning, ya. Apakah itu positioning? Menurut Kotler, positioning itu tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan sehingga menempati suatu posisi kompetitif yang berarti dan produk itu menjadi berada di dalam benak pelanggan sasarannya. Itu positioning, menempatkan produk kita di hati pelanggan, gampangannya begitu. Nah, positioning itu elemen yang sangat utama ya dalam strategi pemasaran. Sebuah perusahaan tentu dapat menentukan posisinya melalui persepsi pelanggan terhadap produknya dan juga produk pesaingnya, sehingga akan dihasilkan peta persepsi. Nah, selanjutnya dengan menggunakan informasi dari peta persepsi tadi, yaitu posisi produk kita, kemudian produk
pesaing. Ya, dengan demikian peta itu akan diketahui, peta persepsi itu akan diketahui. Maka informasi-informasi dari peta persepsi ini dapat dikenali berbagai strategi penentuan posisi, antara lain yang pertama, jadi positioning itu dilakukan menurut atribut produk, di mana usaha memposisikan diri menurut atribut produknya. Yang kedua, positioning menurut manfaat, di mana produk itu diposisikan sebagai pemimpin dalam suatu manfaat tertentu. Yang ketiga, positioning juga bisa menurut harga atau kualitas, di mana produk itu diposisikan sebagai nilai yang terdiri dari harga dan kualitas yang terbaik. Produk kita ini positioningnya adalah produk yang memiliki nilai terbaik, harga yang terbaik, kualitas yang terbaik. Berikutnya, positioning menurut penggunaan atau penerapan. Itu usaha memposisikan produk kita sebagai produk yang terbaik untuk sejumlah penggunaan atau penerapan. Berikutnya ada positioning menurut pemakai, yaitu usaha memposisikan produk kita sebagai yang terbaik untuk kelompok pemakai tertentu. Yang berikutnya positioning menurut pesaing, di mana produk memposisikan diri sebagai lebih baik daripada pesaing utamanya. Dan yang terakhir, positioning juga bisa menurut kategori produk, yaitu produk diposisikan sebagai pemimpin dalam suatu kategori produk. Nah, itulah berbagai macam strategi penentuan positioning terhadap produk. Nah, saudara, selanjutnya dari berbagai langkah yang tadi kita sudah bicarakan, nah setelah kita itu menentukan dan memilih pasar sasaran, yaitu targeting tadi, maka langkah selanjutnya adalah menentukan strategi pokok untuk masuk ke dalam persaingan bisnis dan pasar. Ya, yaitu yang pertama, memposisikan produk yang kita miliki itu di pasar sebagai langkah merebut pasar di pikiran konsumen atau disebut dengan mindset. Ya. Jadi bagaimana produk kita itu bisa ada di dalam pikiran konsumen. Ya, itu namanya memposisikan produk kita di pasar. Yang kedua, strategi diferensiasi produk. Ya, sebagai langkah untuk membedakan produk kita dengan produk pesaing yang dalam pikiran konsumen. Jadi setelah produk itu kita sosialisasikan, kita tawarkan di pasar, tentu kita harus memiliki strategi pembeda, diferensiasi, agar produk kita itu dalam pikiran konsumen itu sudah, oh ini beda dengan yang di sana, produk ini beda, lebih baik, lebih mudah digunakan misalnya, oh lebih enak rasanya, itu diferensiasi. Jadi dalam mindsetnya konsumen itu sudah bisa membedakan antara produk kita dengan produk pesaing. Tentu ini upaya kita dari strategi atau diferensiasi yang telah kita lakukan. Yang ketiga adalah strategi penguatan merek, ya, strategi penguatan merek atau branding dari produk-produk kita sebagai langkah yang strategis untuk menahan konsumen agar mereka tetap loyal, tetap setia, bangga, ya, dan puas dengan cara memasarkan dan menjual baik secara eksperimental atau pengalaman, dan juga secara emosi di hati para calon konsumennya. Jadi intinya dengan penguatan branding, penguatan merek atau branding yang bagus, maka konsumen itu akan loyal dengan kita. Ya, seperti ya iklan mobil misalnya ya. Jadi ketika mobil perusahaan mobil itu bisa memberikan kepuasan, ya,
bisa menguatkan merek, branding yang bagus, maka konsumen tentu akan loyal terhadap produk itu. Nah, ini penting untuk dilakukan. Berikutnya adalah memposisikan produk kita dalam pikiran konsumen, ya, sebagai langkah awal untuk memenangkan pertempuran. Nah, untuk itu perlu dilakukan positioning. Setelah kita tadi menciptakan perbedaan pada produk kita, ya, agar konsumen itu dalam mindset mereka sudah terpatri bahwa produk kita itu beda dengan yang lain. Maka kemudian langkahnya adalah memposisikan produk kita di dalam mindsetnya konsumen, dalam pikirannya konsumen, sebagai langkah awal untuk memenangkan pertempuran. Nah, itulah yang disebut dengan positioning. Nah, perusahaan harus berpikir atau pengusaha harus berpikir bahwa merek mereka harus diposisikan berbeda agar tidak masuk ke dalam jebakan komoditas produk, namanya commodity trap. Oleh karena itu, tawarkan suatu produk yang berbeda untuk pasar Anda, sebab konsumen mempunyai kebutuhan, keinginan, dan permintaan yang berbeda-beda. Dan yang terakhir, banyak pemasar menganjurkan agar melakukan promosi sesuai dengan positioning dari produk kita, ya, yaitu manfaat terhadap pasar sasaran. Hal ini karena pembeli cenderung mengingat, ya, pesan nomor 1, ya, dari kecap nomor 1, ya. Apalagi ya, pokoknya kalau nomor 1 itu di masyarakat kita itu akan sangat mudah, ya, diingat-ingat, terutama dalam masyarakat yang penuh dengan komunikasi, informasi, itu iklan menjadi sangat penting, promosi itu menjadi sangat penting. Apalagi kemudian dalam promosi itu kita melakukan pemosisian produk kita, sehingga konsumen itu akan selalu teringat akan produk kita dalam jangka waktu yang lama. Maka dibutuhkan promosi agar, ya, pokoknya jika konsumen itu akan membeli sebuah produk yang terkait dengan produk yang kita sediakan, mereka akan selalu kembali kepada kita, akan repeat order, membeli lagi kepada kita. Nah, pesan pemosisian atau positioning itu hanya dicontohkan sebagai berikut, ya. Produk kita memiliki kualitas terbaik, produk kami memiliki layanan terbaik, ya, harga termurah, gitu, nilai manfaat yang terbesar, misalnya. Kita menggunakan teknologi paling mutakhir. Nah, ini contoh-contoh pemosisian, ya. Namun ada juga konsumen yang senang dengan pemosisian dua manfaat, positioning dua manfaat, ya. Jadi agar perusahaan mendapat pasar yang khusus, ya, dalam segmen sasaran tadi, maka bisa jadi pemosisiannya itu lebih dari satu. Contohnya misalnya mobil Volvo itu memposisikan diri sebagai mobil paling aman dan paling awet. Ini kan positioningnya tidak hanya satu, ya. Jadi paling aman dan paling awet. Nah, saya kira kita banyak melihat, misalnya kalau lampu itu konon lampu dengan merek merek itu Philips katanya itu paling awet, paling terang dan paling awet, ya, gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi positioning itu bisa satu sisi atau tadi bisa lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga. Tapi tentu saja ketika kita mempositioningkan produk kita, ya harus diupayakan agar positioning itu betul-betul kita garap dengan bagus, ya, agar tentu saja konsumen tidak kecewa. Ya, nanti di akhir kuliah ini ada kasus tentang mobil, ya. Ada beberapa hari ini ada gugatan dari pembeli mobil, ya, yang dulu ketika iklan itu wah bagus, mobilnya punya tenaga yang kuat dan lain sebagainya, tapi ternyata pada kenyataannya tidak seperti yang dikatakan. Nanti silakan ditinjau dari sisi
marketing ya, dari sisi pemasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam mata kuliah Kewirausahaan 1. Kali ini kita baik saudara sekalian, yang terakhir bahasan kita pada bab pemasaran kedua ini yaitu tentang bauran pemasaran. Apa itu bauran pemasaran? Menurut Maulana, ruang lingkup pemasaran dapat disederhanakan menjadi 4 kegiatan utama, yaitu produk, harga, tempat, dan promosi. Atau sering disebut dengan 4P ya, produk, price, place, dan promotion. Jadi 4P itu definisi dari bauran pemasaran. Nah, kegiatan utama yang 4 tadi merupakan bidang keputusan yang penting yang oleh Kotler diistilahkan dengan bauran pemasaran atau marketing mix, yang didefinisikan sebagai perangkat alat pemasaran yang digunakan oleh perusahaan, oleh pengusaha untuk mencapai tujuan dalam pasar sasaran. Itu definisi dari marketing. Yang pertama adalah produk. Tentu produk, disebut dengan produk, itu sekumpulan atribut yang nampak maupun yang tidak nampak. Yang nampak maupun yang tidak nampak. Yang mencakup warna, bentuk, aroma, kemasan, dan sebagainya. Yang diterima oleh konsumen dan dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Itu definisi produk. Nah, strategi produk di dalam bauran pemasaran merupakan unsur yang paling penting karena dapat mempengaruhi strategi pemasaran berikutnya. Nah, strategi produk dalam bauran pemasaran itu mencakup keputusan tentang acuan bauran produk atau product mix, kemudian branding atau brand, merek dagang. Kalau branding tadi penguatan merek. Kalau brand itu mereknya. Kemudian bagaimana cara pengemasan atau kemasan produk packing, serta tingkat kualitas dari produk dan pelayanan atau servis yang diberikan. Nah, kualitas produk tentu memiliki peran yang sangat signifikan dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup sebuah perusahaan ya, atau sebuah usaha. Jadi sekali lagi dari sisi produk ini sangat penting untuk diperhatikan karena ya produk adalah tentu saja sebagai inti dari usaha kita. Usaha kita atau wirausaha itu akan sangat ditentukan oleh apa produknya gitu. Yang kedua adalah harga, price ya. Harga itu sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh konsumen untuk mendapatkan suatu barang. Ya. Nah, salah satu kunci keberhasilan dari pengusaha atau perusahaan dalam melakukan aktivitas pemasarannya adalah kebijakannya dalam penentuan harga. Ya, tentu untuk menentukan harga dari produk kita harus melihat juga harga dari pesaing kita ya. Tentu disesuaikan dengan kualitas produk kita, disesuaikan dengan manfaat dari produk kita dibandingkan dengan produk pesaing, ya, baru nanti di situ ditentukan harga yang sesuai ya dengan produk yang kita miliki. Nah, kenapa kebijakan penentuan harga itu menjadi penting? Karena harga yang ditetapkan oleh perusahaan tentu saja akan menjadi bahan pertimbangan bagi konsumen untuk membeli ataukah tidak terhadap produk kita. Jadi ini sangat menentukan ya. Tentu harus hati-hati. Apalagi masyarakat kita berkaitan dengan produk itu selisih Rp100 saja bisa jadi dikejar gitu ya. Ya, ada teman itu yang kalau belanja bulanan itu sering menghitung-hitung. Ini kalau beli sabun itu di Purnama itu lebih murah dibandingkan dengan di
misalnya di mana itu di Purnama dengan di apa itu di Niti Anitra itu Pamela gitu. Tapi kalau untuk produk-produk terkait dengan makanan, nah itu Pamela lebih murah dan lain sebagainya. Jadi hanya selisih Rp50, Rp100 itu sangat menentukan kemana konsumen harus belanja. Ya, jadi ini penting. Berikutnya adalah distribusi, yang ini terkait dengan tempat atau place, ya, di mana komoditi dapat dikatakan sebagai sebuah produk apabila berada pada tempat di saat dibutuhkan oleh konsumen. Nah, produk itu bisa berada di tempat, ya, saat dibutuhkan, maka di baliknya itu ada kegiatan namanya distribusi, yaitu kegiatan penyampaian produk agar sampai ke tangan konsumen pada waktu yang tepat. Oleh karena itu ini juga sangat penting kebijakan dalam hal distribusi, ya. Karena jangan sampai konsumen kita dengan promosi yang kita lakukan sudah mantap ingin membeli, tapi ternyata distribusi produk kita lama gitu ya, konsumen menunggu lama. Nah ini juga tentu tidak bagus ya, untuk kemajuan usaha kita. Jadi diupayakan saluran distribusi itu dapat dipilih yang paling cepat, sehingga ketika konsumen membeli produk kita, mereka akan segera bisa mendapatkan produk itu. Berikutnya terkait dengan place, location, ya, jadi lokasi. Maka penempatan lokasi produk, ya, itu juga penting untuk diperhatikan oleh seorang wirausaha. Nah, terkait dengan produk yang dihasilkan, maka penentuan lokasi itu perlu mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama adalah kedekatan dengan konsumen atau pasar. Nah, penempatan lokasi yang mendekati konsumen atau pasar memang sangat cocok bagi perusahaan yang menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan sehari-hari. Misalnya apabila perusahaan menghasilkan produk makanan dan minuman, maka penempatan lokasi usaha pada kompleks perumahan, permukiman, atau pada pusat-pusat perbelanjaan tentu amat menguntungkan. Demikian pula apabila dalam proses produksi dibutuhkan banyak jenis bahan dan bersumber dari lokasi yang terpencar dan berjauhan, maka lokasi usaha sebaiknya mendekati konsumen, ya. Jadi jangan jauh dengan konsumen. Itu dari sisi kedekatan dengan konsumen atau dengan pasar. Yang kedua adalah kedekatan dengan sumber bahan, ya. Jika dibutuhkan satu jenis bahan dan biaya transportasinya cukup besar, serta jenis produk yang sama tersedia di lokasi konsumen, maka lokasi usaha perlu dipikirkan untuk ditempatkan mendekati sumber bahan. Jadi ya ini hitung-hitungan gitu ya. Jadi kaitannya dengan lokasi itu pertama bisa memperhatikan bagaimana dengan konsumen. Kalau produk kita sulit dijangkau oleh konsumen, oleh pasar, ya tentu saja kalau ini berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari, ya mereka akan pilih yang dekat, bisa jadi begitu. Yang ketiga dari keadaan infrastruktur, dari ketersediaan informasi mengenai program pembangunan. Ya, jadi yang dimaksud program pembangunan di sini adalah informasi program pembangunan di mana lokasi perusahaan akan didirikan. Itu sangat perlu diketahui. Karena setiap daerah mungkin sudah ditetapkan konsep tata ruangnya, ya, yang di dalamnya bisa jadi telah ditentukan kawasan-kawasan untuk kegiatan ekonomi dan bisnis, sehingga ketika kita akan mendirikan usaha tentu bisa mencari informasi terkait dengan kawasan-kawasan pengembangan dari wilayah tertentu, agar jangan-jangan nanti ketika kita sudah bangun perusahaan di situ, ternyata di situ bukan kawasan untuk kegiatan ekonomi, ya.
ya nanti bisa dipermasalahkan di kemudian hari. Ini juga perlu diperhatikan kaitannya dengan lokasi. Yang kelima juga terkait dengan ketersediaan tenaga kerja, ini perlu dipertimbangkan. Dan yang keenam tentu saja ketersediaan dana, itu juga perlu diperhatikan berkaitan dengan pemilihan lokasi usaha. Yang terakhir, saudara, dari marketing mix atau bauran pemasaran adalah promotion. Nah, promosi itu tentu sangat ya, urgent, penting ya, di tengah ketatnya persaingan dalam merebut pangsa pasar. Maka promosi tentu saja dapat dijadikan sebagai salah satu peralatan manajemen yang sangat berguna untuk menjalin komunikasi kepada konsumen. Dengan maksud tentu saja promosi adalah ya ingin mempengaruhi dan mendorong konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan oleh usaha kita. Nah, promosi tentu saja dapat dilakukan secara langsung bertatap muka dengan calon konsumen atau sering disebut dengan personal selling ataupun melalui media cetak atau elektronik. Nah, sekarang ini tentu saja di era 4.0 ya, di era global, di era internet, promosi dapat dengan mudah dilakukan lewat media digital ya, dengan media sosial. Itu sangat efektif ya. Barangkali kita tidak perlu lagi cetak brosur, tidak perlu lagi pasang-pasang baliho, kita cukup membuat desain promosi dan kita share ke komunitas-komunitas ya, kita share ke seluruh pelosok ya, dunia ya, ke seluruh penjuru dunia, yaitu dengan sangat mudah melalui media sosial dengan sarana teknologi. Nah, intinya kita merebut hati konsumen agar mereka dapat membeli produk-produk yang kita tawarkan. Itu yang disebut dengan kegiatan promosi. Baik, saya kira itu pertemuan kita yang terkait dengan pemasaran atau strategi pemasaran, yaitu dari targeting, diferensiasi, kemudian positioning, dan yang terakhir adalah bauran pemasaran. Baiklah, saudara sekalian, terima kasih atas perhatiannya dan mari kita akhiri pertemuan kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.